Halo semuanya, jumpa lagi bersama dengan saya dalam koneksi antara modul 3.1 pengambilan keputusan berbasis nilai-nilai kebajikan sebagai pemimpin. Baik, kita akan masuk dalam tujuan pembelajaran khusus. Ada dua, yaitu membuat kesimpulan atau sintesis dan dapat melakukan refleksi bersama fasilitator dalam mengambil makna dari pengalaman pembelajaran. Mengajarkan anak menghitung-hitung baik, namun mengajarkan mereka apa yang berharga atau utama adalah yang terbaik. Baik, kita akan masuk dalam 3 pertanyaan pemantik. Pertama, dari kutipan di atas, apa kaitannya dengan proses pembelajaran? Yang kedua, bagaimana nilai-nilai dan prinsip yang kita anut dalam suatu pengambilan keputusan? Ketiga, bagaimana Anda sebagai pemimpin pembelajaran dapat berkontribusi? Nah, berdasarkan kutipan di atas, pembelajaran yang sedang saya jalani adalah mengambil keputusan. Dan terkadang sebagai guru kerap kali mengalami dilema etika, terkhususnya dalam mengambil keputusan untuk murid dan sekolah. Ada 3 nilai-nilai dalam pengambilan keputusan diantaranya. Pertama, selaras pada nilai kebajikan. Kedua, dapat dipertanggungjawabkan. Dan ketiga, berpihak pada murid. Harapan saya dengan ketiga nilai ini dapat memberikan dampak positif yang menciptakan situasi kenyamanan belajar. Sebagai seorang pemimpin pembelajaran, saya berusaha berkontribusi pada pembelajaran dengan cara: pertama, pembelajaran akan berpihak pada murid namun tetap selaras dengan kodrat alam dan zaman. Yang kedua, setiap pengambilan keputusan dengan mengedepankan pemenuhan kebutuhan murid. Jika dihubungkan dengan proses pembelajaran yang telah saya alami di modul ini, maka modul ini menambah pengetahuan, menginspirasi saya, dan mengajarkan saya untuk mengedepankan kebutuhan para murid. Hegel berpendapat bahwa pendidikan adalah sebuah seni untuk membuat manusia menjadi berperilaku etis. Sebuah proses dirancang dalam memenuhi kebutuhan murid. Guru akan menjadi sebuah panutan dalam kehidupan sehari-hari para murid, sehingga guru harus mampu menjadi model yang menunjukkan nilai-nilai kebajikan, dan guru juga dapat memperlengkapi murid-murid dalam memenuhi kebutuhan pengajaran. Kesimpulan dari modul 3.1 koneksi antara materi pendidikan guru penggerak pengambil keputusan adalah dengan menjawab beberapa pertanyaan berikut ini. Pertama, bagaimana filosofi Ki Hajar Dewantara dengan Pratatip Triloka memiliki kaitan dengan penerapan pengambilan keputusan sebagai seorang pemimpin? Kita akan mengingat 3 kata dari Ki Hajar Dewantara, yaitu yang pertama, yaitu ing ngarsa, kita harus menjadi seorang pemimpin yang memberikan teladan. Yang kedua, ing madya, kita harus menjadi pemimpin yang dapat berkolaborasi. Dan yang ketiga, tut wuri handayani, kita menjadi pemimpin yang memberikan kesempatan kepada yang dipimpinnya. Tanya, guru mampu menjadi among. Kedua, bagaimana nilai-nilai yang tertanam dalam diri kita berpengaruh kepada prinsip-prinsip yang kita ambil dalam pengambilan sebuah keputusan. Nilai yang tertanam adalah nilai empati, suara hati, kontrol diri, rasa hormat, kebaikan, toleransi, dan keadilan. Inilah yang mempengaruhi dalam mengambil keputusan. Yang ketiga, bagaimana materi pengambilan keputusan berkaitan dengan kegiatan coaching. Lalu yang kedua, apakah pengambilan keputusan tersebut telah efektif dan masih adakah pertanyaan-pertanyaan dalam diri kita dalam mengambil keputusan tersebut. Kaitannya adalah sebagai coach, kita hanya sebagai pendengar yang mengarahkan coachee untuk menemukan solusi, bukan memberikan solusi. Dengan menerapkan 4 paradigma, 3 prinsip, dan 9 langkah pengujian pengambilan keputusan, ini adalah sangat efektif dalam pengambilan keputusan. 4. Bagaimana kemampuan guru dalam mengelola dan menyadari aspek sosial emosionalnya akan mempengaruhi terhadap pengambilan suatu keputusan, khususnya masalah dilema etika. Dalam mengambil sebuah keputusan, seorang guru harus mampu memiliki kematangan aspek sosial emosional dan merefleksikannya dan bertanya kepada diri sendiri tentang keputusan yang diambil, apakah itu lebih membantu membuat keputusan yang benar-benar dapat dipertanggungjawabkan dan efektif. Kelima, bagaimana pembahasan studi kasus yang fokus pada masalah moral atau etika kembali kepada nilai-nilai yang dianut seorang pendidik. Pembahasan studi kasus yang fokus pada masalah moral yang dianut oleh pendidik adalah yang pertama, terlebih dahulu menganalisis kasus tersebut, apakah itu merupakan dilema etika ataukah itu bujukan moral. Kita sudah belajar perbedaan dilema etika dan bujukan moral. Bila fokus pada masalah moral atau etika, maka seorang pendidik dapat menerapkan paradigma mana yang sesuai dengan masalah tersebut, serta prinsip mana yang akan diambil dalam pengambilan keputusan, sehingga sebagai pendidik dapat menanam nilai-nilai kebajikan universal dalam mengambil sebuah keputusan. Yang keenam, bagaimana pengambilan keputusan yang tepat tentunya berdampak pada terciptanya lingkungan yang positif, kondusif, aman, dan nyaman.
Pengambilan keputusan yang tepat akan, yang pertama, mempertimbangkan hal atau baik buruknya serta resikonya. Yang kedua, dapat mengakomodasi pendapat orang lain dalam mengambil keputusan. Dan yang ketiga, keputusan yang tepat dapat berdampak positif bagi seluruh lapisan yang terlibat. Pertanyaan ketujuh, apakah tantangan-tantangan di lingkungan Anda untuk dapat menjalankan pengambilan keputusan terhadap kasus-kasus dilema etika ini? Adakah kaitannya dengan perubahan paradigma di lingkungan Anda? Tantangannya pasti ada. Yang pertama adalah kurangnya waktu dalam berkomunikasi antara warga sekolah. Yang kedua, kesibukan di luar jam sekolah. Yang ketiga, pola pikir dan cara pandang yang berbeda sehingga perlu waktu dalam menyamakan persepsi atau pandangan. Nah, kaitannya dengan paradigma individu lawan dan masyarakat. Yang kedelapan, apakah pengaruh pengambilan keputusan yang kita ambil ini dengan pengajaran yang memerdekakan murid-murid kita? Bagaimana kita memutuskan pembelajaran yang tepat untuk potensi murid kita yang berbeda-beda? Pengaruh dan cara memutuskannya, adanya perbedaan dalam kebutuhan murid sehingga perlu perbedaan cara belajar, yaitu melakukan pemetaan dengan mempertimbangkan gaya belajar, lingkungan belajar, kebutuhan belajar para murid. Oleh sebab itu, para murid dapat mereka belajar dengan profil pelajar Pancasila. Pertanyaan ke-9, bagaimana seorang pemimpin pembelajaran dalam mengambil keputusan dapat mempengaruhi kehidupan atau masa depan murid-muridnya? Seorang pemimpin dapat mempengaruhi kehidupan para murid di masa depan dengan hati-hati dan mempertimbangkan secara matang, selaras dengan 4 paradigma, 3 prinsip, dan 9 langkah pengambilan dan pengujian keputusan. Apabila kita salah dalam mengambil keputusan, maka akan mempengaruhi masa depan para murid. Begitu juga sebaliknya. Oleh sebab itu, sebagai pemimpin pembelajaran, kita harus mampu berpihak pada murid dan mengedepankan kepentingan murid sehingga tercipta masa depan yang cemerlang. Pertanyaan ke-10, apakah kesimpulan akhir yang dapat Anda tarik dalam pembelajaran modul materi ini dan keterkaitan dengan modul-modul sebelumnya? Kesimpulan akhir yang dapat saya tarik dalam pembelajaran modul materi ini yang memiliki keterkaitan dengan modul-modul yang sebelumnya adalah yang pertama, selaras filosofi Gadjah Dewantara, yaitu guru menjadi teladan, fasilitator, motivator, maupun pembangkit semangat untuk murid-murid kita. Yang kedua, nilai-nilai guru penggerak sangat mempengaruhi saya dalam mengambil keputusan, contohnya mandiri, reflektif, kolaboratif, inovatif, dan berpihak pada murid. Ketiga, mampu menjadi coach yang baik dalam pembelajaran di kelas bagi rekan guru, sejawat, dan lingkungan kita yang ada. Keempat, mampu menjadi pendengar yang dapat menuntun bagi murid, rekan guru, dan masyarakat dalam menemukan solusi dalam mengambil keputusan yang dapat dipertanggungjawabkan. Yang kelima, menerapkan aspek sosial emosional sehingga tetap tenang dalam mengambil sebuah keputusan. Pertanyaan yang ke-11, sejauh mana pemahaman Anda tentang konsep-konsep yang telah Anda pelajari di modul ini, yaitu dilema etika dan bujukan moral, paradigma, 3 prinsip, dan 9 langkah pengambilan keputusan? Adakah hal-hal yang menurut Anda luar dugaan? Sejauh ini pemahaman saya adalah mempraktekkan dengan kompetensi kesadaran diri, pengelolaan diri, kesadaran sosial, keterampilan berhubungan sosial, dan sadar dalam mengambil keputusan. 11. Sebelum mempelajari modul ini, pernahkah Anda menerapkan pengambilan keputusan sebagai pemimpin dalam situasi moral dilema? Dan bila mana pernah, apa bedanya dengan apa yang Anda pelajari? Tentu saja pernah, dan perbedaannya terletak pada belum mengerti bahwa yang saya lakukan sudah menerapkan dan langkah pengujian pengambilan keputusan. 2. Lebih memahami adanya 4 paradigma, 3 prinsip, dan 9 langkah pengujian pengambilan sebuah keputusan. 12. Bagaimana dampak mempelajari konsep ini buat Anda? Perubahan apa yang terjadi pada cara Anda dalam mengambil keputusan sebelum dan sesudah mengikuti pembelajaran modul ini? Dampak konsep modul ini adalah menambah pemahaman dan kepercayaan diri saya ketika diperhadapkan dengan dilema. Perubahan dalam belajar modul ini adalah memampukan saya dalam mengambil keputusan yang membuat saya dilema dengan mempertimbangkan 4 paradigma, 3 prinsip, dan 9 langkah pengujian pengambilan keputusan. Ke-13, seberapa penting pembelajaran topik modul ini bagi Anda sebagai seorang individu dan Anda sebagai seorang pemimpin? Sebagai seorang individu dan sebagai pemimpin, modul ini sangat memperlengkapi saya sehingga
ketika saya mempelajari modul ini banyak pemahaman, cara dan strategi yang harus saya terapkan ketika menarik pemimpin pembelajaran yang berpihak pada murid dan mempengaruhi kebutuhan belajar murid. Baik, sekian dalam pembahasan materi ini. Sampai jumpa dalam pembahasan materi selanjutnya. Salam bahagia, guru penggerak. Bye-bye.